pace-nya juga 10, 9 gitu ya. Benar-benar ya udah nikmatin aja, enjoy sebetulnya gitu. Belum seambi sekarang gitunya. Sekarang juga nggak ambil. Kamu bilang. Kemarin ketemu sama rombongan kunker nggak? Ketemu gak sih? Enggak. Jadi bukan hanya sekedar lari untuk tahun 2020. Bukan hanya sekedar lari. Ini sebenarnya ini kita podcast sekaligus meeting ya. Tapi benar. Masih di Cilepot, Cerita Lari Podcast. Edisi kali ini masih bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan bintang tamu yang kali ini adalah sosok yang sangat tenang. Sosok tenang. Iya, sosok yang enak diajak cerita. Dan tahun ini alhamdulillah diajak main ke sebuah kota yang pada akhirnya ngerasain bagaimana kultur larinya, bikin event. Dan baru-baru saja pulang dari WMM yang ketiganya. Kelima, oh sudah tinggal raja terakhir itu berarti ya. Gitu. Ini udah yang kelima ya Teh? Kelima. Berarti masih ada dua lagi. Kalau begitu kita akan langsung saja ngobrol dengan Teteh finisher Sydney Marathon 2025, Teteh Rizka Rahmawati. Teh, makasih banyak udah datang ya Teh. Sama-sama ya. Seneng amat maraton Teh tiap tahun, nyari apa? Tadinya nggak kepikiran sih ya. Nggak pernah kepikiran mau maraton sebetulnya. Nggak pernah kepikiran mau maraton atau gimana Teh? Enggak. Jadi awalnya itu ya karena emang lari seneng gitu ya. Awalnya sebetulnya karena seneng explore tempat baru gitu. Sebetulnya dari 2013 ya. Tiap pergi ke satu tempat pasti yang pertama dimasukin sepatu lari. Gitu. Explore tempat lari, tapi sebenarnya nggak pakai lari semuanya gitu ya. Ya lari, jalan gitu. Tapi yang pertama adalah harus tahu tempat baru gitu. Misalnya kayaknya pengen nyari tempat ini nih, dilariin gitu. Kadang-kadang skip breakfast kalau misalnya lagi bisnis trip gitu. Jadi ya udah yang penting bisa dapat tempat baru itu awalnya. Berarti karena kerjaan dong ini kayaknya. Ya karena kerjaan atau liburan juga kadang-kadang sempetin lari gitu. Tapi kebanyakan kerjaan juga. Kebukti kalau emang ngomong sama Teteh tuh ya. Teh, tempat ini bagus Teh. Ya udah yuk gitu. Jadi emang dari dulu karena traveling pekerjaan jadi pada akhirnya masuk ke lari. Iya. Oh, 2000 berapa Teh? 2013 lah sebetulnya sempat yang emang bener-bener ya udah rutin cari tempat baru gitu. Terus ya dilariin. Ya kadang-kadang larinya juga kadang-kadang 7 kilo, 5 kilo gitu. Pulang naik Uber gitu. Terus pace-nya juga 10, 9 gitu ya. Bener-bener ya udah nikmatin aja, enjoy sebetulnya gitu. Belum seambi sekarang gitunya. Sekarang juga nggak ambil. Kamu bilang. Maraton tiap tahun tuh juga ada ambinya, Teteh. Berarti tuh ke-trigger awal ke maraton tuh kemana nih berarti? Sebetulnya kan dari 2020 tuh mulai akhirnya pakai coach gitu ya. Sebetulnya pakai coach karena ya udah pengen benerin nih form larinya, pengen tahu sebetulnya lari yang betul itu seperti apa gitu. Akhirnya ketemulah coach Yudas gitu dan sebetulnya jadi coach sampai sekarang gitu. Nah itu pun kepikiran akhirnya maraton baru 2 tahun kemudian 2022. Karena kan pandemik juga ya. Terus akhirnya ya udah deh cobain dan kepikiran saat itu ya udah pengen cobain lari di New York udah sekali aja gitu. Awalnya itu, tapi ternyata setelah finish langsung pengen daftar lagi. Kapok nggak tapi pas lagi ngejalanin latihannya pertama-tama? Enggak sih. Enggak kapok. Kan biasanya maraton pertama pasti selalu ada penyesalannya gitu. Enggak. Cuman berapa menit sih? Enggak. Ini enggak? Enggak. Karena emang dari dulu, tapi pernah ke New York sebelumnya kan? Kenapa? Tapi pernah ke New York sebelumnya, Itu sebelum pertama maraton. kali. Itu pertama kali ke New York. Jadi benar-benar ya udah pengen lari di New York. Udah habis itu udah nggak kepikiran mau ada WMM berikutnya. Udah satu aja gitu. Apa yang dirasakan pada akhirnya nagih itu? Apakah karena vibe-nya, ambience-nya lari di New York atau memang karena ini ternyata larinya tuh lari tuh berjenjang gitu, apalagi di WMM ini bisa sekalian explore. Ya mungkin karena itu tempat-tempat ya, gitu ya, karena balik lagi kalau lari itu ada goal-nya gitu ya. Jadi kayak remember your why gitu. Jadi ya udah habis itu ya pengen explore lagi tempat baru gitu. Karena ternyata
semenyenangkan itu larinya, tapi kan latihannya berat ya sebetulnya. Nah itu menjalani progres latihannya tuh. Tapi kok nggak kapok tapi berat. Iya. Merasain beratnya di titik mana waktu itu pas lagi pertama kali? Pas New York deh. Pas New York sebetulnya karena ya itu juggling sama memang kerjaan juga gitu ya. Dan yang pertama itu sebetulnya karena di situ barulah terdeteksi aku tuh punya anemia akut. Oh, gitu. Sebelumnya nggak tahu? Sebelumnya nggak tahu. Loh? Jadi yang tahu pertama itu, yang akhirnya curiga pertama itu coach aku gitu. Nah, kenapa ya kok makin kesini performance-nya kok makin turun gitu. Orang latihan biar progres. Ini progres. Ini latihan kok turun. Kok kayaknya gitu. Makin turun. Terus akhirnya aku check up, nggak ada apa-apa. Terus saran dari Anggi, teh cek ferritinnya gitu. Akhirnya coba cek darah. Ternyata HB-nya 7 saat itu. Waduh. Terus ferritinnya 11. Dimana kan sebetulnya normalnya katanya antara 50 sampai 200. Waduh, gitu. jauh banget ya. Jauh banget gitu. Makanya karena kan itu berarti oksigennya nggak bisa diketal terlalu banyak gitu ya. Jadinya kan memang kenapa jadi gampang lemas gitu. Biasanya tuh turunnya itu pada saat long run. Karena kan menjelang maraton udah pasti kan peak udah training, peak training. Durasi latihan panjang tuh. Panjang. Nah dari situ justru kok malah jadi turun gitu. Ya udah akhirnya 4 minggu sebelum berangkat dia opnam. Waduh. Dan ditransfusi. Astaga. Itu jadi drama pertama tuh. Ini bertolak belakang dengan kisah inspiratif kebanyakan orang dong. Maksudnya kan ada beberapa orang yang udah tahu punya penyakit A gitu. Biar sembuhnya gimana? Olahraga. Ini nggak tahu, lari. Betul. Baru tahu ya. Baru tahu, tapi dari situ sebetulnya jadi kayak kan memang ada yang nyaranin, berarti kalau untuk anemia akut kan ini kan defisiensi besi ya. Berarti sebetulnya nggak disarankan nih untuk larinya tuh sampai maraton gitu. Tapi justru di situ ya kenapa enggak? Berarti kan dari kitanya aja yang harus bisa mengatur gitu ya, apa yang harus kita siasatin gitu ya. Tentunya kan harus check up lagi ya. Jadi makanya setiap mau maraton ya akhirnya ya harus selalu check up. Pada akhirnya malah menimbulkan kesadaran, gue harus cek kesehatan dulu. Iya, karena kan kita juga masalahnya kan itu bukan main-main ya. Kita di WM di negara lain, terus ya kita lari sendiri gitu. Nah setelah New York udah finish nih, udah enjoy lah gitu ya New York dengan segala vibe-nya. Itu katanya New York tuh udah maraton dengan ciring terame. Banget. Oh ya? Banget. Dan juga nggak putus-putus itu udah pasti. Tapi nggak tahu kalau di New York ciringnya lebih beragam. Iya lebih beragam. Jadi begitu kita masuk ke area-area tertentu tuh musiknya pun beragam gitu. Ada yang lebih jazzy gitu ya, soul gitu. Terus ada yang begitu di jembatan kan memang ada 5 jembatan ya di sana gitu. Dengan yang lumayan hili-hili juga gitu. Jadi pada saat jembatan itu kan sepi, silent gitu kan. Tapi begitu udah masuk tuh kayak langsung yang wah gitu rame banget. Jadi itu tuh kayak berasa itu sih nangisnya di situ sih ya karena wow gitu terharu sih gitu. Dan pada akhirnya sign up maraton berikut itu setelah dari New York kemana tuh? Ke Berlin. Oke, ngerasain lah pasti beda-bedanya di setiap tempat ya. Ini udah 5 kali nih sama di Sydney kemarin nih gitu ya. Perbedaan yang paling ketara banget di setiap kotanya tuh apa teh? Ya dari Ciringsnya juga kan memang kalau New York itu yang lebih ini ya, yang lebih itu tadi nggak pernah putus dengan keberagaman itu gitu. Tapi setiap kota menyenangkan sih ya gitu. Ada ada sisi-sisi yang memang bisa kita nikmatin sih karena semuanya enjoy ya, karena semuanya tempat baru sih. Nah gitu. udah gitu kan tadi kalau balik lagi ke yang pertama, Teteh tuh seneng explore gitu. Yang dieksplor tuh apanya Teh? Di setiap kota yang pasti selalu ada yang bikin penasaran dong di setiap kota gitu. Iya pastinya kan emang itu kita lari di ya banyak histori-historinya ya atau tempat-tempat baru yang memang pada saat kita lari juga ya itu ke capture juga gitu. Dan di sela-sela itu biasanya ada celebration-nya ngopi. Aku kan seneng kopi. Gitu. Jadi ya udah nih pasti ada spesialnya di masing-masing negara gitu sih. Dan kalau di setiap kota yang udah disinggahin WMM itu udah pasti ada salah satu yang berkesan dong.
Ada dong, pasti yang berkesan ada dong. semua. Yang berkesan nyebelin, itu di mana teh? Yang berkesan nyebelin. Kalau terkesan bahagia kan itu kayak terlalu mainstream ya. Mungkin ada 2, bukan nyebelin sih ya, tapi sempat agak drop karena justru yang kedua nih. Oh, si Berlin itu? Berlin itu karena 2 minggu sebelum berangkat ternyata tiba-tiba aku tipes. Waduh, nggak enak itu. Tipes, terus sempat yang akhirnya galau, apa ya udah deh tetap berangkat tapi nggak dilariin gitu ya. Itu sempat kayak gitu juga. Begitu dapat hasil darahnya kan langsung aku telepon coach ya, coach ini sambil nangis gitu ya. Gimana nih coach? Gitu ya udah Mbak, nggak apa-apa kalau misalnya nggak harus dipaksain gitu kan gitu. Intinya kan lebih ke safety aja, safety first gitu. Cuman akhirnya tetap dilariin tapi dengan ya udah kita nggak ngoyo gitu. Jadi memang saat itu karena memang setelah 25 kilometer tuh badan menggigil gitu. Tapi dari situ ya udah jalan aja gitu. Masih ke bawah basian dari tipes banget itu. Karena masih ada sisa-sisanya gitu. Jadi nggak ngoyo sih sebetulnya. Jadi tetap aja ya udah kalaupun misalnya harus lewat COT ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi emang nggak harus, aku nggak terlalu yang push hard ke diri sendiri ya gitu. Jadi ya udah. Yang penting aman gitu aja sih. Nah terus kemarin setelah akhirnya fast forward lagi lah, itu udah pengalaman yang paling gak enak berarti di Berlin, first time di New York itu juga semenyenangkan itu ketemu Ciring. Pada akhirnya kemarin di Sydney gitu loh. Di Sydney ternyata rutenya kan gak menyenangkan katanya ya. Kalau lihat dari IG story teman-teman tuh ngelihat sui turun, naik lagi gitu loh. Banget gitu. Padahal tadinya tuh udahlah kan sering lari di Tasik ya, gitu kan udah agak jumawa gitu ya, karena kan apalagi kan sempat yang terakhir juga coba elevasi yang lumayan ekstrim gitu di Tasik, teman-teman lari di Tasik juga gitu, tapi ternyata ya benar-benar challenging sih kemarin sih rutenya. Se-challenging apa waktu itu teh? Iya karena memang itu dimulai dari kita mau jalan ke start line aja, itu tuh udah nanjak. Gitu. Jadi dari awal pun udah diuji gitu ya kayaknya kesabarannya gitu. Nah terus pas lari ya memang nggak se ekstrim ini ya tanjakannya, tapi lumayan konstan, ada lagi gitu. Jadi ya lumayan inilah. Tanjakan berkala kalau tanjakan berkala gitu kayak nggak habis gitu. Tapi pada saat Sydney kemarin, apakah itu menjadi yang paling best di antara 5 maraton yang lainnya, atau memang bisa dibilang nggak terlalu bagus, biasa aja, atau malah justru the worst di antara 5 maraton lain itu? Nggak ada yang the worst ya, karena kan sebetulnya pasti ada yang jadi pembedanya masing-masing gitu. Tapi ya alhamdulillahnya gitu pas kemarin itu banyak ketemu teman-teman juga pada saat lari gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi kunker. Jadi teman-teman yang memang ya udah pas lagi lari ya udah anggap aja kita lagi di CFD ya gitu. Benar-benar ngebantu mindset juga gitu. Nah, karena kemarin emang benar-benar nggak latihan dalam mencari spesifik. Nggak, gue pengen best di sini gitu, nggak? Nggak, karena memang dari coach juga pas aku tanya coach besok pace chartnya gimana? Possible nggak gitu? Udah enjoy aja gitu. Jadi ya udah gitu. Aku kadang-kadang nggak men-challenge diri sendiri juga gitu ya udah. Karena menyadari juga kemarin itu persiapannya juga kurang maksimal gitu ya. Suka skip latihan gitu. Jadi ya udah intinya ya udah enjoy. Pernah lagi jadi saksi. Teh, masih berapa kilo lagi? Ya udah aku stop deh. Berarti emang kemarin gitu. Lagi nggak di antara semua maraton tuh emang kemarin masih belum yang kayaknya ini bisa nih nyari PB enggak. Sebenarnya enggak set goalnya itu gitu. Tapi ya one of my personal best sih kemarin ya, karena itu tadi ya dari yang awal masuk rumah sakit, yang kedua juga Berlin masuk rumah sakit gitu, sampai yang ketiga dan keempat pun. Gitu. Ini enggak yang kelima. Jadi alhamdulillah ini enggak. Cuma pada saat pas larinya itu pastilah ya di dalam 42 km kan kalau orang bilang maraton is a mystery. Selalu ada aja. Selalu ada. Kemarin ada apa aja? ada aja nggak di situ? Ada juga ternyata. Jadi kemarin itu period aku gitu. Jadi
Tapi itu sebenarnya udah terprediksi gitu. Makanya sebetulnya udah siapin koyo gitu ya. Kita tempelin ke cabe, minum Ponstan, bekal-bekal obat-obatan, pokoknya bener-bener yang udahlah well prepared gitu. Tapi tetap aja di kilometer 2 itu kayak udah mulai berasa nggak enak, ya udah mampir ke medik gitu. Tapi itu pun gak lama. Tapi maksudnya alhamdulillah nggak ada drama-drama yang kram gitu. Padahal tadinya kan sempat takutnya karena itu hili, ya takut kaki kenapa-napa juga gitu. Tapi alhamdulillah sih aman lah. Aman ya, alhamdulillah. Aman. Ya, alhamdulillah. Nah itu kalau udah maraton aman, berarti udah sampai situ tuh ceritanya tuh. Ini soal tentang vibe eventnya itu sendiri deh, pengen tahu. Karena kan di Sydney kan kalau kita lihat baru menjadi WMM di tahun ini kan. Nah itu gimana tuh hype-nya Teh? Ya mungkin kalau dibanding yang negara-negara sebelumnya gitu ya, kota-kota sebelumnya, ciri-cirinya kurang gitu ya. Tapi tetap ini juga sih, tetap bikin enjoy juga gitu, karena memang view-nya juga bagus gitu ya. Ya di luar yang di luar rutenya gitu tetap menyenangkan, apalagi kemarin kan cuacanya cukup ya, maksudnya anginnya nggak terlalu gede juga gitu. Terus adem juga karena dibanding maraton sebelumnya, WMM sebelumnya itu mulainya lumayan pagi kemarin gitu. Jadi kita berangkat dari hotel itu jam 5 pagi. Gitu. Jadi itu lumayan, biasanya kan kita startnya juga berangkat dari hotel itu jam 6:30, jam 7 gitu. Ini kita kemarin 6:30 udah mulai lari. Jadi udah kayak rest di sini aja gitu kan. Jadi adem lah gitu, maksudnya itu ngebantu juga gitu. Dan kalau misalkan udah pulang nih dari Sydney nih gitu kan, pasti nanya-nanya lah orang lah gitu. Alasan terkuat pada akhirnya Teteh bilang, cobain deh. Teteh kan begitu. Kan begitu nih. Kalau udah ketemu, iya cobain deh. Ini enak loh gitu. Untuk ngeyakinin orang supaya ayo deh ke sini nih, emang harus ke sini karena ada ininya gitu. Karena ada itu gitu. Ya mungkin karena di antara WMM lain kan lumayan yang cukup dekat juga ya Sydney kan. Ya selain Tokyo gitu. Jadi ya sebetulnya itu salah satu yang memang bisa dijadikan opsi juga, dan beberapa teman kan kemarin banyak yang PB ya gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. PB, padahal rute tuh lumayan hilly loh itu kayak gitu. Ya mungkin ya kebawa ini juga ya, vibes-nya juga, dan nggak terlalu crowded juga ya gitu. Jadi mungkin itu juga ngebantu juga. Nggak terlalu crowded. Berarti emang peserta tuh masih nggak terlalu banyak. Pesertanya banyak, tapi mungkin pengaturan wave-nya juga lumayan cukup ini juga ya kemarin gitu. Cukup teratur dan ketat. Cukup teratur juga gitu. Karena kan kalau kita tahu misalkan nggak berkaca ke Eropa sama Amerika kan kadang-kadang masih bisa lah ya, agak-agak chaos dikit gitu kan. Enggak sih, kemarin cukup ini juga. Kalau ada orang yang bilang katanya kalau toilet di WMM kan paling haram untuk dimasukin ya. Kemarin masukkah ke toilet di Sydney? Aku kemarin itu bersih. Oh ya? Loh kan? Jadi memang mungkin salah satu yang mungkin jadi pembeda ya gitu. Oh gitu? Karena kan kalau di WMM lain kan ada yang memang mendingan gak usah masuk toilet deh. Mendingan kencing sembarangan aja. Mendingan buang air sembarangan aja. Karena kalau udah masuk toilet, niscaya kita akan pengennya keluar gak masuk gitu. Ya itu. Tapi kalau kemarin itu, aku sendiri enggak ya, kemarin itu enggak sempat ke toilet juga, tapi ada teman yang memang berhenti tuh bagus sih, maksudnya bersih lah gitu. Itu sih yang jadi beda. Jadi toiletnya di Sydney aman nih. Aman. Berarti kalau emang beseran aman. Nggak usah siapin senjata kencing sembarangan di mana-mana, enggak ya. Gitu. Nah, Teh gini, Teteh kan sering bepergian nih keluar nih gitu kan, dan kalau kita lihat kan Teteh cukup aktif sama teman-teman komunitas di Tasik gitu ya gitu. Sebenarnya kalau kita misalkan sering bepergian itu tuh ada apa sih yang bisa kita petik pelajarannya gitu loh, supaya paling nggak ketika kita ikut race di Indonesia tuh paling nggak kita nggak jadi pribadi yang tidak menyenangkan gitu loh. Iya sebetulnya sih mungkin yang bisa kita bawa, kalau ya banyak beberapa yang memang kita bisa pelajari gitu ya, kayak sportivitas gitu ya, terus kemudian kayak empati gitu. Jadi kalau di luar itu ya sempat beberapa kali ngelihat gitu ya, nggak egois jadinya begitu. Ada teman yang memang lagi kondisinya, atau misalnya yang pelari yang memang kondisinya tiba-tiba kenapa-napa tuh, aku sempat beberapa kali ngelihat akhirnya dibantu gitu ya. Jadi yang pas di New York ya?
pas di New York juga kan itu kan salah satu teman juga gitu Bang Onel juga kan di situ patah gitu terus tiba-tiba kan benar-benar dirangkul dua pelari yang ya udah nggak peduli deh dia akan kehilangan waktu terbaiknya gitu karena ya itu sih sebetulnya yang beberapa kayak kemarin juga kan Mas Agus juga di Sydney gitu ya jadi ya itu sih yang memang mungkin bisa kita ini juga sih. Ngelihat berarti dengan adanya kita beberapa kali cobain race di luar Indonesia tuh menimbulkan sifat empati kita tuh lebih gede. Iya, karena kan maksudnya gini, ini kan udah pastinya kan cost yang emang dikeluarkan nggak sedikit gitu ya keluar gitu. Terus latihan juga kan bukan yang latihan yang nggak mudah juga gitu, tapi ya dari sisi kemanusiaan lah gitu ya udah akhirnya mengorbankan itu kan sebetulnya salah satu yang memang bisa kita pelajari juga apa sih sebenarnya yang harus kita apa sih yang kita cari gitu itu sih sebetulnya. Dan menariknya juga kemarin sama Teteh tuh juga sempat dikasih kesempatan bareng ngerjain event di Tasik gitu ya. Makasih. Dan padahal kalau dikorek-korek katanya Teteh Tasik tuh dulu nggak serame ini. Aduh. Gitu. Berangkat dari pelari internasional, waduh. Kan udah keluar atuh Teh ya gitu. Bagaimana ngebawa vibe-nya untuk bisa menghidupkan lari di kota? Karena kalau aku lihat kayaknya Teteh nih kayak punya misi terselubung deh kan. Misi terselubung. Iya, maksudnya biar Tasik tuh makin rame kayak gimana gitu ya. Iya, karena sebetulnya sih karena kan kalau aku kan sangat cinta banget Tasik gitu ya. Dulu tuh kalau misalnya orang dari mana Tasik? Oh, itu yang sebelah Sukabumi gitu. Jadi banyak orang yang nggak tahu Tasik gitu. Jadi kayak sebelah mana Bandung gitu, sebelah mana orang malah lebih tahu mungkin Garut gitu. Nah, sekarang akan dikenal seperti apa? Kayaknya lebih enak kalau kita bahasnya di sesi 2 deh kalau gitu. Masih bersama Teteh Rizka Ramawati finisher Sydney Marathon 2025. Masih di Cilepon Cerita Lari Podcast bersama gue Eno sebagai host kalian dan tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana vibe-nya di Sydney Marathon 2025 dan perjalanan larinya seorang Teteh Rizka Ramawati yang kemarin ketemu sama rombongan kunker nggak? Ketemu nggak sih? enggak. Teteh Rizka Ramawati. Teh, kemarin kan kita sempat ngebahas ya waktu itu aku dikasih kesempatan ngerjain beberapa kali visit ke Tasik lah gitu. Ngebawa semangat lari untuk bisa ngebawa juga semangat lari untuk makin naikin vibe di kampung halaman lah istilahnya gitu di Tasik gitu Teh. Tadi Teteh bilang orang taunya Tasik dulu sebelah Bandung, sebelah Sukabumi. Iya, gitu. ya banyak lah yang maksudnya belum terlalu banyak yang tahu lah gitu tentang Tasik. Makanya ya salah satunya aku dengan lari, kan aku suka posting gitu ya, lari di tengah sawah, lari di pinggir pantai, lari ke gunung yang view-nya ya itu kayak ini tuh seru loh lari di sini, yuk ke Tasik yuk gitu. Jadi seneng aja kalau misalnya ngajak teman-teman nyobain karena kan ya adem juga walaupun nggak terlalu dingin ya gitu, tapi kan maksudnya option lah gitu. Kalau orang kota mah udah seneng Teh kalau ngelihat pemandangan lari di sawah sama hutan mah udah seneng. Dan sekarang, kalau misal bedanya dulu, Teteh kan udah lama lari nih, terus kan udah katanya konon kabarnya sekarang Tasik yang lari makin banyak, komunitas tiba-tiba beranak pinak. Itu perjalanannya gimana Teh? Kalau dari dulu sama sekarang yang Teteh lihat? Iya mungkin karena kan sebetulnya kalau kita lihat kan perkembangan lari nggak cuma di Tasik ya, maksudnya kan memang secara in general juga kan memang lagi vibes-nya tuh kayak lagi tinggi banget lah gitu ya orang akhirnya ke lari ya, salah satunya di Tasik gitu. Kalau dulu ya sekitar tahun 2020 tuh komunitas cuma satu gitu ya, tapi kalau sekarang tuh udah banyak banget gitu dan dengan semua genrenya masing-masing gitu ya. Jadi ya seneng aja sih sebetulnya. Ini bukan berarti banyak komunitas karena banyak konflik kan? Oh enggak. Justru sebenarnya aku pengen punya misi di situ. Oh kenapa ya? Bikin konflik? Apa dong? Ya kalau kata Coach Cidir, bridge the gap gitu ya. Okay. Jadi ya intinya yuk makanya kan kadang-kadang aku suka ngumpulin
di bawah bendera yang sebenarnya bukan komunitas gitu ya, Renjana Loop gitu. Kenapa Renjana Loop? Karena memang larinya start sama finishnya di Renjana gitu. Tapi isinya ya memang komunitas yang udahlah, tanggalkan semua bendera komunitas, yuk kita lari bareng-bareng, kita cari sehat bareng-bareng gitu. Jadi kalaupun misalnya tapi aku larinya nggak kencang, udah kita startnya bareng. Tapi ya udah nanti kan akan tersegmen masing-masing juga. Ada yang nemenin juga kok, jangan takut gitu. Intinya sih itu sih. Jadi jangan takut untuk mulai dan jangan malu gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengen lari tapi kayak minder atau misalnya takut nggak bisa catch up gitu ya, itu sih sebetulnya. Itu misinya dibalik itu semua. Jadi bridge the gap untuk nyambungin nyambungin gap-gap yang ada. Supaya guyup aja ya gitu. Supaya sebetulnya nggak apa-apa. Maksudnya komunitas banyak gitu. Tapi ya tetap kita bisa bareng-bareng aja gitu. Jadi tetap ya guyup gitu ya. Emang genrenya di sana tuh kayak gimana sih Teh? Ya ada yang memang misalnya ya anak-anak skenanya Tasik gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang tapi mereka tuh benar-benar yang semangatnya tuh keren banget sih kalau aku ngeliat ya. Ada nama komunitas tuh SPH gitu ya. Jadi benar-benar yang ya semangatnya, konsistennya, karena kan sebenarnya kuncinya kan konsisten ya, nggak cuman karena ya karena FOMO atau misalnya karena lagi happening aja. Nah itu tuh masing-masing ada ini sendiri-sendiri sih. Ada genrenya masing-masing. Jadi pada akhirnya memutuskan untuk membuat Tikum, bukan komunitas. Tikum sih. Tapi ada yang menilai komunitas itu. ada. Dan aku harus selalu jelasin, ini bukan komunitas ya, gitu. Jadi siapapun hayu, gitu. Capek hidup klarifikasi mulu. Kayak Desi Ratnasari ya kalau orang zaman dulu ya. Desi. Aduh. Dan cuman akhirnya semangat yang telah dibawa untuk bikin Tikum itu sekarang kayak gimana Teh? Sekarang sih alhamdulillah ya, maksudnya jadi makin banyak juga yang gabung. Dan sebenarnya sih misinya nggak yang bikin yaudah semua gabung, enggak gitu. Jadi intinya sih yuk bareng-bareng aja. Bareng-bareng intinya kita mau sehat bareng gitu ya. Vibes-nya juga kan ya udah yuk kita sama-sama vibe positif aja gitu. Sampai akhirnya kalau aku ngeliat Teteh tuh nggak gini. Gue kenal Teteh sering di tempat ngopi apa gitu. Selalu menyelipkan kata-kata Tasik di setiap tongkrongan gitu loh gitu. Maksudnya nggak seperti banyak orang yang pada akhirnya membawa semangat dari rumahnya sendiri aslinya di mana untuk bawa orang situ tuh bukan effort yang sembarangan gitu loh. Kenapa sih Teh selalu banget pengen orang itu datang ke sana gitu loh? Ya karena ya mungkin ada kebanggaan ya gitu ya, kayak misalnya ya udah bubur di Tasik tuh bubur yang paling enak loh sedunia. Walaupun ya lebay ya benar-benar. Kalau soto sih valid ya, udah pernah makan. Kan udah pernah kan? Iya, udah tutup oncom gitu. Bakso juga walaupun orang sama aja kok gitu ya. Kadang-kadang tapi kok buburnya aja, tapi nggak tahu ya itu tuh jadi kayak ya seneng aja gitu. Membawa semangat explore tempat baru. Iya gitu. Orang tuh kayak harus lo nyobain di Tasik yuk gitu. Tapi kan pada akhirnya kalau kita ngelihat sekarang, kalau kayaknya orang tuh nggak akan bepergian kalau nggak ada maksudnya, nggak ada tujuannya. Yeah. Seperti halnya Teteh pergi ke tempat baru, tujuannya ya sekarang hobinya lari gitu. Nah gimana ngebawa semangat itu supaya orang itu mau ke Tasik dengan lari? Ya itu tadi, di sana kan bisa dapetin ya, aku soalnya nih bisa nih lari nih view-nya kayak gini nih, seru kan gitu. Atau misalnya sambil kuliner atau misalnya sambil, kan di sana juga kan banyak kayak bordir atau misalnya mukena gitu ya. Misalnya kayak gitu-gitu kan. Ya sesuatu yang memang bisa kita ini juga kan gitu, explore juga gitu. Sampai pada akhirnya ngerjain event kemarin tuh asal muasalnya gimana Teh? Bisa ngerjain event, bikin pada akhirnya race perdana di Tasik waktu itu. Nah kebetulan kan memang saat itu aku dikontrak sama Pak Warek gitu ya, Pak Wakil Rektor Unsil gitu. Jadi beliau minta Teh bisa bantuin nggak gitu, bisa bantuin untuk kita Unsil rencana mau bikin race gitu. Dan saat itu tuh memang belum pernah ada race kan di Tasik gitu. Malah di Priangan Timur belum ada gitu ya, race yang benar-benar dikelola race secara ya, profesional karena secara profesional. Karena kalau fun run udah banyak banget gitu, udah banyak banget, udah sering banget lah gitu. Nah udah akhirnya wah Pak, pas aku tanggepin, ya aku nggak ada kapasitas apa-apa gitu ya, belum ada experience apapun gitu ya, makanya aku
Colek ya, Yano. Nggak tahu tiba-tiba kok yang kepikiran kok aku gitu loh. Ya itu nggak tahu, aku sih mikirnya karena kan Yano sebelumnya udah pernah bikin event juga kan di Solo gitu ya. Jadi aku langsung aja kepikiran aja top of mind-nya Yano gitu. Yano, yuk bareng-bareng dicemplungin bareng-bareng. Dijeblosin tapi dijeblosin dengan berbagai pengalaman sih ya gitu loh. Iya. Pada akhirnya ketemu teman-teman baru dan ternyata tuh beda lah suasananya dengan berbekal pengalaman kemarin di Jawa Tengah terus ke Jawa Barat. Wih, beda ya gitu situasinya gitu. Ada tantangan tersendiri gitu. Dan apa ya Teh kalau bisa lihat semangatnya teman-teman tuh kalau begitu melihat ada antusiasme kemarin bikin event yang dikelola secara profesional tuh kayak gimana Teh? Mereka senang banget sih dan ada kebanggaan sendiri ya karena kan wah ini race pertama nih gitu dan ternyata alhamdulillah kan responnya positif ya gitu dari komunitas-komunitas yang di luar Tasik pun dari teman-teman yang dan ternyata kan yang join justru lebih banyak juga dari luar Tasik kan itu yang sebetulnya kita harapkan. Jadi kita harapkan gitu dan itu terjadi alhamdulillah. Aku yang terima kasih Teteh. Ini jadi podcast aja mengucapkan terima kasih nih episode ini. Nggak, tapi biar gimana pun memang senangnya itu adalah sebenarnya belajar kultur baru sih ya. Gitu, belajar kultur baru, belajar menyesuaikan diri di tempat baru, termasuk juga pada akhirnya rute yang dipilih itu di situ. Ya, walaupun tadinya kan kita sempat ini ya, underestimate gitu ya, sampai detik-detik mau ini kan mau finalize itu kan sempat yang kenapa sih nggak di road, kenapa sih nggak di kota itu kan ya. Tapi akhirnya karena memang ada tujuan juga mengenalkan gedung baru gitu akhirnya kan lokasinya di situ yang dimana ternyata itu punya cerita sendiri gitu kan ternyata Cirings itu sangat menyenangkan jadi warga-warga lokal di sekitar area itu kan benar-benar antusias gitu walaupun ya itu ibu-ibu yang kasidahan jadi malah rame banget jadi kalau beberapa teman lari dari Jakarta kan mention ini kayak Bormarnya Tasik nih gitu. Dengan tanjakannya suasana pedesaan, perkampungan gitu lah ya. Dan ramah-ramah. Ya. Ada yang ngasih ubi, rebus, ada yang itu di luar prediksi kita. Di luar prediksi ya, itu benar-benar terharu sih. Karena masalahnya gini, ada beberapa tempat yang memang ketika hadirnya event, ya biar bagaimanapun pelari kan masih terhitung minoritas lah ya, maksudnya nggak semuanya orang lari lah istilahnya gitu. Dengan jalanan yang paling tidak kita meminta izin untuk dipakai event lari ini kan kadang responnya juga beragam, gitu kan. Nah, kalau Teteh berkaca dengan event-event lari luar negeri yang udah pernah Teteh ikutin, paling tidak adalah 1-2 referensi yang paling tidak bisa dibawa semangatnya kembali ke Tasik itu apa Teh? Pengennya gitu deh Teh, berandai-andai gitu loh. Ya sebetulnya sih kalau misalnya memang Cirings kemarin itu udah ini ya, maksudnya itu kan udah bagus ya. Pada akhirnya itu Cirings tuh kan, di luar ekspektasi kita juga bakal seperti itu. Banget. Ya. Kita pun tahu, aku pun tahu karena memang ikut peserin gitu ya dan ternyata kayak pas ngelewatin itu kayak pengen nangis aja sih, ya Allah gitu kan. Ya terharu gitu ya. Jadi respon masyarakat di situ sangat support gitu. Karena mungkin itu juga kebanggaan buat mereka juga gitu ya karena masyarakat itu kan sebetulnya salah satu masyarakat yang di bawah garis kemiskinan kan yang yang kita lewatin rute kemarin tingkat pendapatannya termasuk situlah tingkat pendapatannya gitu namun mereka itu kan kemarin itu sangat antusias support bahkan ada beberapa yang akhirnya mereka live TikTok naro padahal ibu-ibu dasteran gitu keluar di sebuah kebun singkong gitu naro handphonenya gitu buat live TikTok. Itu ada loh ya? Itu ada. Aku nggak tahu loh itu. Ada. Live TikTok dia pagi-pagi. TikTok pagi-pagi. Ngapain? Ya mungkin memang banyak orang yang akhirnya ini kan. Tapi kalau Teteh melihat dari sisi kemarin menyelenggarakan gitu, menurut pandangan Teteh itu apakah ini bisa menjadi suatu hal yang berkelanjutan dan memang pada akhirnya hasilnya tuh bukan dinikmati hanya untuk pelari aja, gitu. Kalau Teteh tuh melihatnya pandangannya dengan diadakannya event lari itu dampak berkelanjutannya seperti apa sih Teh? Ya sebetulnya sih mungkin kalau berkaca dari misalnya UMM gitu ya, itu kan sebetulnya kayak narik
ya pastinya wisatawan ya gitu. Dan ini juga kan mungkin salah satunya ya dampak berkelanjutannya nggak cuman untuk Unsil kalau aku melihatnya gitu secara kan, penyelenggara. secara penyelenggara, tapi untuk kota Tasiknya sendiri pun kan bisa banget jadi income juga gitu ya gitu. Jadi bisa ngenalin kota ini gitu, kulinernya dan segala macam wisatanya juga gitu. Itu kan salah satu yang memang bisa dijadikan highlight juga gitu. Untuk itu butuh dukungan siapa aja. Tapi kan kebetulan nih wali kotanya Tasik tuh hobi lari. Ya, untungnya kita mendapatkan yang juga penggiat olahraga lari. Jadi mudah-mudahan sih kita berharapnya di tahun-tahun berikutnya tetap terselenggara dulu nih. Amin. Ya. Gitu. Kalau mau nge-spill sedikit tahun depan Teteh udah punya ide apa Teh? Rahasia ya? Enggak. Ini bukan rahasia, paling enggak berandai-andai dulu lah gitu. Kayaknya enak diapain ya gitu loh. Maksudnya buat ningkatin orang supaya bisa mau main ke Tasik lagi gitu selaku Teteh yang Tasik banget gitu loh. Ya mungkin itu ya. Maksudnya mungkin kalau kemarin dari bukan campaign ya, maksudnya teasernya mungkin kurang kita emphasize gitu ya. Maksudnya di Tasik tuh nggak cuma lari aja kan, kadang-kadang tuh jadinya tuh aduh tapi kok jauh ya. Itu kendalanya banget sih, barrier-nya banget itu kemarin itu jarak, beberapa itu jarak sama transportasi. Nah itu mungkin kita berangkat dari insight itu dulu gitu. Jadi bottleneck-nya harus diiniin dulu. Jadi kira-kira apa nih yang jadi penghambat gitu. Padahal tadinya pengen, tapi yang jadi kira-kira yang jadi sesuatu yang keunggulannya justru yang kita highlight di situ gitu. Jadi bukan hanya sekedar lari untuk tahun 2020. Bukan hanya sekedar lari. Ini sebenarnya ini kita podcast sekaligus meeting ya. Tapi menarik ya. Iya. Menarik ya, maksudnya ketika lari itu bukan hanya sekedar kitanya mulai dari garis start sampai garis finish, tapi ternyata beyond that. Jadi kita bisa dapat banyak hal lah. Iya, sport tourism kan jadinya kan emang ya udah bisa sekalian juga ngenalin. Jadi keuntungannya buat semuanya kan, buat yang lari dari yang datang ke Tasik pun mereka juga dapatnya nggak cuman ya udah datang lari, nggak yang bingung habis ini mau ngapain ya, habis itu nggak langsung pulang lagi. Jadi bisa sekalian karena kan dengan jarak yang nggak terlalu dekat, tapi bisa dapat yang banyak. Gitu. Itu dia ya. Dan dengan hadirnya sosial media itu, apakah menurut Teteh menjadi suatu dampak yang baik atau enggak? Yang baik sih. Threads termasuk. Iya, kenapa enggak? Dan bagaimana memanfaatkan hal itu untuk bisa menjaga keberlangsungan budaya lari lah gitu. Karena kan ya kalau ngelihat dari ini kan Teteh banyak berkecimpung di digital nih ya. Oke. Ya karena kan salah satunya kan ngebantu juga untuk mengamplify gitu kan. Jadi orang jadinya tahu. Ya salah satunya kemarin lah yang kita lakukan di Tasik gitu ya. Kan jadi beberapa karena banyak orang yang ngomongin, algoritmanya kan masih baru juga gitu ya. Jadi banyak yang akhirnya orang, oh ini apa sih? Ini apa sih yang diomongin? UTHM apa sih gitu ya. Jadi ya itu kan ngebantu untuk amplifikasi juga gitu. Jadi pada supaya lebih broader lagi nih. Platform kan udah kepecah-pecah ya, udah banyak ya. Gitu. Ya. Hanya tinggal memanfaatkan gimana dengan hadirnya platform yang banyak itu. Iya, disikapinya dengan wise gitu. Wah susah Teh. Kalau masalah wise kita mau bisa ngomong berdua begini. Jadi yang mau pakai di situ apa enggak? Jadi abis ini mau next maraton kemana lagi Teh? Itu tinggal udah 5 nih, tinggal 2 lagi. Berarti kurang Boston sama. Semoga bisa dapat slot Tokyo ya. Bismillah. Udah masukin ya masih ya? Belum sih, tapi sebetulnya sih sebelum itu insya Allah bulan depan berangkat ke Flores. Wih, ada apa? Ikut Jailteam. Loh kok tiba-tiba mau ke charity itu loh Teh? Sebetulnya udah cukup enggak lama sih ya, mungkin setahun 2 tahun terakhir gitu ya. Kayaknya pengen lari nggak sekedar lari gitu ya. Jadi yang pengen ngasih sesuatu yang lebih meaningful gitu ya. Jadi ada purpose-nya juga gitu, yang bermakna. Nah, tapi kan jaraknya nggak main-main ya. Ya gitu. Jadi ya memang inilah baru mau coba gitu. Bismillah. Yang dikhawatirkan sampai menuju hari ini lebih ke apa ya Teh?
Ya mungkin karena ini pertama gitu ya, lebih ke pas di ini aja sih, pas di rutenya aja karena kan belum tahu gitu ya. Ini kan nanti akan larinya di Bejawa Tempat gitu. baru lagi nih. Tempat baru gitu, lagi-lagi gitu. Tapi sebetulnya excited banget sih. Excited banget ya. Nggak sabar sebetulnya. Kita tunggu gebrakannya Teteh di Jelajah Timur. Bulan apa Teh? Oktober. Wah, bentar lagi gitu. Teh, sekarang kita masuk ke segmen tanya balik Teh. Kalau gitu Teh. Teteh silakan tanya balik ke aku soal apapun di lari-lari. Harus gue jawab. Terserah mau tanya yang apapun. Aku harus jawab. Oke. Gak boleh nggak jawab. Nggak, karena kan kalau Yano itu salah satu inspirasi aku juga ya, gitu ya, di lari gitu. Jadi ya ini debut MC yang major-major di sini nih, di Indonesia nih gitu. Kemarin ngelihat Yano benar-benar berjuang di Run to Care 150 itu buat aku sangat menginspirasi sih gitu. Jadi pengen tahu nextnya apa nih? Jujur ya, kalau target next depan, itu kan ada satu event di Jakarta mau maraton. Tapi ya kembali lagi prinsip, karena tahun ini sebenarnya goalnya cuma 150 itu doang. Itu sebenarnya kayak secondary option. Kalau bisa syukur nggak ya udah. Kembali lagi, kalau prinsipnya antara lari dan MC akan lebih diprioritaskan MC. Penting. Iya, udah ke situ. Tapi kalau untuk target selanjutnya sebenarnya yang akan dijadikan mainnya masih belum ditentukan sampai sekarang. Jadi kayak ini lagi masa-masa mager sebetulnya, dan ini adalah masa-masa rawan dan bahaya menurutku. Dilawan. Nah ya itu, dilawannya mau kemana itu masih belum ditentukan dan kapan, gitu. Karena menurutku kalau memang belum ada target di depan mata, wah asli olahraga tuh males. Banget. Makanya mungkin itu yang akhirnya aku selalu ada nextnya apa. Karena sempat di masa belum ketahuan nih mau kemana, kayak kemarin nih sebenarnya agak yang nggak jauh-jauh hari juga mau ke Sydney ini gitu. Jadi sempat yang belum tahu mau kemana, jadinya kayak nggak terarah gitu ya. Terarah. Gitu. Itu dia kenapa kalau lari ada jenjang karirnya dan paling tidak bisa memotivasi kita. Iya. Gitu ya. Teh Rizka Roko, tepuk tangan dulu dong. Teh, coba lihat kamera situ, anggap Teteh lagi ngomong sama diri sendiri lah gitu ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan supaya tetap bisa memotivasi diri lah. Mungkin harus tetap konsisten gitu ya. Mudah-mudahan di dunia lari ini aku bisa tetap konsisten gitu. Terus bisa bermakna juga sih gitu ya. Jadi nggak cuman ya udah lari aja gitu, tapi bermakna buat banyak orang juga gitu ya. Walaupun sekecil apapun gitu. Intinya lebih purpose-nya lebih meaningful aja. Minimal buat Kota Tasik dulu lah. Iya. Berarti 2029? Ya Allah, terima kasih banyak. Makasih ya, udah mampir di Cinta Lari Podcast. Kalau gitu kita harus tutup dulu karena memang sudah masuk durasi selesai. Kalau nggak bisa bablas kita. Iya. Kalau nanti gitu. aja kita ngobrolnya. Thank you banget udah mampir di Cinta Lari Podcast. Kalau gitu kita harus pamit undur diri dulu bersama gue Yano sebagai host kalian, dan juga ada bintang tamu kita finisher Sydney Marathon 2025 dengan Rizka yang akan lari di Jelajah Timur bulan Oktober nanti. Well, salam dan bye-bye. Thank you so much semuanya. Sampai jumpa di Celepot edisi berikutnya. Thank you guys.